Shalom teman-teman TWF dimanapun kalian berada. Kita bersyukur sama Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di sore hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah sukacita, pengharapan dan kekuatan dalam hidup kita. Amin. Come on. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun tinggalkan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah melukiskan bukunya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Oh, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Oke saudara, teman-teman di WF dimanapun kita berada saat ini, kita percaya selalu ada perlindungan Tuhan untuk kita. Nggak peduli seberapa banyak bebanmu, seberapa banyak masalahmu, tapi pada sore hari ini kita mau sama-sama satukan hati kita, sama-sama satukan pikiran kita untuk sembah Dia lebih dalam lagi. Karena kita percaya hanya anugerah Tuhanlah yang sanggup untuk menaungi setiap kehidupan kita. Amin. Hanya Dialah satu-satunya Allah yang selalu mengampuni hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong, yang sanggup ampuni dosa kita.
Yesus Tuhan yang beda. Dia ampuni setiap dosa kita. Ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku. Anugerah-Mu pulihkanku. Anugerah-Mu
anugerah-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang sanggup, Engkaulah yang layak Tuhan untuk kami sembah Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami bukan manusia yang sempurna, bahkan kami gak layak untuk menyembah Tuhan. Tapi kami tahu, kami percaya bahwa ketika Tuhan mati di kayu salib, Tuhan sudah melayakkan kami dengan darah-Mu. Kami boleh berdiri sampai hari ini Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, dan terlebih lagi semua karena pengorbanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau dengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami haus dan lapar akan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang boleh ditabur, boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam setiap hati kami Tuhan. Berkati juga pembicara yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan yang pakai dia lebih lagi Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya merupakan perkataan dari Roh Kudus. Biar setiap perkataannya boleh menguatkan, boleh melawat, boleh memulihkan setiap luka kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Sobat Muda yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Nah, kita sudah memasuki bulan Juni. Wow, nggak kerasa ya bulan Juni ya. Kita sudah mengikuti ibadah online kurang lebih hampir 3 bulan. Nah, rencananya minggu depan kita akan mengadakan ibadah secara langsung di gereja dengan protokol kesehatan tentunya. Nah, bulan Juni ini TWF mengangkat sebuah tema baru, yaitu value kita yang berikutnya, ya, huruf M, yaitu bicara tentang mission, ya, mission. Judul khotbah saya adalah Mission Possible. Ada mission impossible, ada mission possible. Nah, saya mau katakan gini, penginjilan, pemuritan merupakan misi yang mungkin dan pasti bisa dikerjakan oleh setiap orang percaya. Ya, penginjilan, pemuritan merupakan misi yang mungkin dan pasti bisa dikerjakan oleh setiap kita, anak-anak Tuhan. Karena Roh Kudus memberikan kuasa kepada setiap kita dan memampukan setiap kita orang percaya untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan ingatlah bahwa ada janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Nah, penyertaan Tuhan ini berlaku dalam kehidupan kita ketika kita mengerjakan tugas bagian kita sebagai saksi Kristus, ya, memberitakan Injil, memuridkan, mengajar, dan tentunya supaya kita bisa mencari jiwa lebih banyak lagi. Nah, value tentang mission saya ambil karena ini penting sekali buat setiap kita. Sebagai orang percaya, kita diberikan tugas, diberikan mandat, diberikan tanggung jawab. Menjadi saksi Kristus, melaksanakan amanat agung, memberitakan Injil, memenangkan jiwa, memuridkan untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Nah, pertanyaannya begini, mengapa pentingnya bermisi? Mengapa begitu penting yang namanya mission atau bermisi? Di dalam Matius pasal 28, ayat 19 sampai ayat yang ke-20 dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa," dikatakan, sampai kepada akhir zaman. Nah, tentunya kita semua tahu ayat ini. Ayat ini bicara tentang amanat agung. Nah, kita lihat dulu beberapa alasan kenapa begitu penting yang namanya bermisi. Dan misi itu memungkinkan setiap kita orang percaya melakukannya. Yang pertama adalah karena merupakan perintah langsung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum Yesus naik ke sorga. Sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya. Sebelum dia naik ke sorga, dia memberikan misi ini kepada seluruh muridnya, 11 murid pada waktu itu. Supaya apa? Mereka memuridkan semua bangsa. Yang kedua, kenapa misi itu begitu penting? Dan memungkinkan untuk setiap kita, orang percaya, ambil bagian di dalamnya. Yang kedua adalah merupakan amanat agung yang harus dipenuhi. Great Commission. Kenapa disebut amanat agung? Nah, kita lihat saudara. Karena alasan yang pertama, karena yang memberikan amanat atau perintah adalah seorang pribadi yang agung, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yang kedua, isi perintahnya merupakan perintah yang agung, bersifat penting, bersifat mendesak, urgent.
ya. Nggak bisa ditunda, tidak bisa ditunggu lagi. Nah, perintahnya itu langsung kepada murid-murid Tuhan tanpa melalui perantara. Nah, perintahnya apa? Dikatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, kemudian baptislah dan ajarlah. Jadi ada 4 perintah, pergilah, jadikanlah murid, baptislah dan ajarlah. Nah, yang ketiga, alasan kenapa bermisi itu penting dan harus dikerjakan. Yang ketiga adalah diamanatkan, di mana amanat agung ini diamanatkan kepada setiap orang percaya yang telah mengalami keselamatan dan hidup kekal. Setiap kita yang sudah diselamatkan, percaya Tuhan Yesus, menikmati hidup kekal, tugas kita, tanggung jawab kita bersama untuk apa? Kita melakukan amanat agung ini. Bermisi, memuridkan, memberitakan Injil. Dan yang keempat, alasan yang keempat, kenapa misi itu begitu penting? Karena target pelaksana dari amanat ini adalah begitu luas jangkauannya, yaitu semua bangsa. Perhatikan, semua bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi bukan hanya satu suku bangsa saja yang Tuhan tujukan misi ini dijalankan, tetapi semua bangsa. Jangkauannya luas, bukan dalam jumlah kecil. Ya, makanya dikatakan amanat agung. Nah, kemudian yang berikutnya, alasan yang berikutnya, kenapa yang namanya begitu pentingnya bermisi, gitu ya? Perintah untuk diajar sama pentingnya dengan pergi, diutus, atau memberitakan Injil dan dibaptis. Jadi ini penting. Tadi ada 4 alasan kenapa yang namanya itu disebut amanat agung, gitu ya? Amanat agung karena yang memberikan mandat atau amanatnya itu pribadi yang agung. Kemudian yang kedua, isi perintahnya bersifat agung, penting dan mendesak. Yang ketiga, diamanatkan kepada orang percaya. Dan keempat, target pelaksananya adalah semua bangsa. Nah, kalau ini adalah alasan yang berikutnya, kenapa bermisi itu penting. Karena perintah untuk diajar sama pentingnya dengan pergi, memberitakan Injil, dan dibaptis. Nah, satu ayat lagi bicara tentang misi. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan gini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Perhatikan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kita menerima kuasa. Kita menerima dunamis. Dalam bahasa Yunaninya kuasa itu dunamis. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, seorang saksi adalah seorang yang melihat, menyaksikan, mendengar, bahkan mengalami. Baru bisa menjadi saksi. Menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini tugas kita orang-orang percaya. Firman Tuhan katakan bahwa ketika kita terima Roh Kudus sudah dicurahkan, setiap kita akan menerima yang namanya kuasa, dunamis itu, supaya kita bisa yang namanya menjadi saksi Kristus. Nah, hari ini saya akan bagikan metode sederhana dalam penginjilan. Ya, mungkin ada beberapa yang pernah tahu. Hari ini saya akan bagikan ada 2 metode, ya, metode penginjilan sederhana dengan menggunakan 5 jari. Coba semua teman-teman, sobat muda, acungkan 5 jarinya ini ya. Nah, yang pertama adalah jari jempol. Ini bicara tentang Allah mengasihi saya, Allah mengasihi kamu, gitu kan? Yohanes 3:16 tentu kita tahu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi kita. Nah, ketika kita memberitakan Injil kepada seseorang, kita bisa menggunakan 5 jari ini. Yang pertama adalah Allah mengasihi saya. Allah mengasihi kamu. Kasih tahu kepada setiap orang, kepada teman kita, atau orang yang akan kita injili bahwa Allah mengasihi kamu, Allah mengasihi saya. Yang kedua adalah telunjuk. Ya, telunjuk ini bicara tentang saya manusia berdosa. Saya orang berdosa. Setiap kita orang berdosa. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saya mau kasih ilustrasi tentang dosa. Seringkali mungkin ada pemahaman bahwa kita bisa masuk surga dengan perbuatan baik. Saya mau kasih ilustrasi contohnya seperti ini. Beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama, ya, istri saya pernah lagi mau bikin kue, ya, menggunakan beberapa telur waktu itu. Nah, apa yang terjadi ketika dipecahkan telur pertama, telurnya bagus. Kedua, telurnya bagus juga. Telur ketiga,
bagus juga. Pas telur keempat ternyata busuk, saudara. Bayangkan, 1, 2, 3 bagus, telur keempat busuk. Apakah akan tetap dibikin kue, akan tetap baking dilanjutkan dengan kondisi ada 1 telur busuk? Cuma 1 loh yang busuk, bukan 4-4-nya busuk ya. Ini menggambarkan apa? Nah, apakah bisa yang namanya telur yang baik, 3 telur baik ini menghilangkan atau menetralisir 1 telur busuk? Sama juga dengan kehidupan kita. Apakah perbuatan baik kita bisa menetralisir dosa kita? Nggak bisa. Yang terjadi adalah tempat yang sudah diisi dengan 4 telur, 3 telur bagus, 1 telur busuk, tetap saja harus dibuang. Harus bikin lagi yang baru, adonan yang baru. Kenapa? Karena sudah bercampur. Yang busuk justru mempengaruhi yang baik. Nah, kita nggak bisa masuk dalam kerajaan sorga dengan melakukan perbuatan baik. Kita orang berdosa. Dan setiap kita tidak bisa menyelesaikan dosa kita dengan cara kita sendiri. Dengan berbuat baik, dengan amal, dengan melakukan apapun. Supaya kita bisa yang namanya menghilangkan dosa kita. Ingat, kita itu manusia berdosa. Nah, jari yang berikutnya adalah jari tengah. Jari tengah ini bicara tentang apa? Ini yang paling tinggi tentunya. Ya, tentunya semua rekan-rekan jari tengah ini jari yang paling tinggi kan? Ini bicara tentang Kristus mati bagi saya. Kristus juga bangkit. Ya, Kristus mati, Kristus dikuburkan, dia juga bangkit buat setiap kita. Dia mati karena dosa-dosa kita. Dia mati untuk menebus hidup kita, mengampuni dosa kita. Perhatikan, Kristus mati menebus hidup kita. Seringkali banyak salah kaprah mengatakan bahwa Tuhan menebus dosa kita. Menebus itu artinya didapatkan kembali. Nah, jari tengah ya, Kristus mati buat saya, Kristus bangkit buat saya, Kristus mati untuk menebus hidup kita. Ya, saya ingatkan kembali bahwa Tuhan itu mati menebus hidup, bukan menebus dosa. Dia mengampuni dosa kita. Ayatnya di mana? 1 Korintus pasal 15, ayat 3 dan ayat yang keempat dikatakan gini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Perhatikan, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, bukan karena dosanya sendiri. Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, jari tengah ini bicara tentang Kristus mati buat saya, Kristus mati buat kamu. Ya, dia bukan hanya mati, tapi dia juga dikuburkan dan dia dibangkitkan untuk pembenaran kita. Nah, yang berikutnya adalah jari manis. Jari manis ini bicara tentang saya menerima dia, saya menerima Yesus. Ayatnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, perhatikan, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita terima Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, kita diberi kuasa ya untuk menjadi anak-anak Allah. Ketika kita percaya Yesus, kita menjadi anak Allah. Nah, ini jari manis bicara tentang saya menerima dia. Dan yang terakhir, kelingking ini bicara tentang saya diselamatkan. Nah, keselamatan itu terjadi itu karena anugerah Allah. Bukan karena perbuatan baik kita, sekali lagi. Bukan karena hasil usaha kita. Nah, ayatnya di mana Efesus pasal 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, dikatakan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, perhatikan baik-baik. Kita diselamatkan itu karena anugerah Allah, bukan karena perbuatan baik. Ya, diselamatkan oleh iman di dalam kasih karunia Allah, bukan karena kita melakukan perbuatan baik, karena usaha kita, hasil kerja keras kita. Itu semua karena anugerah Allah. Nah, ini menggunakan metode 5 jari. Simpel ya. Yang pertama adalah jempol. Allah mengasihi saya. Telunjuk itu saya orang berdosa, gitu kan. Jari tengahnya bicara tentang Kristus mati buat saya, Kristus bangkit buat saya. Kemudian saya menerima dia, jari manis. Dan yang kelingking adalah saya diselamatkan. Nah, ini menggunakan metode 5 jari. Mudah ya buat kita semua. Selanjutnya adalah menggunakan sebuah buku. Ya, bukunya ini penuh dengan warna, buku tanpa kata. Saya ingat sekali waktu saya masih kecil, orang tua saya suka menceritakan tentang keselamatan, tentang Tuhan menggunakan buku ini.
Simple banget. Ini sebuah buku yang tanpa tulisan, tanpa kata-kata, ya. Hanya warna, color. Saya ajarin ke anak saya dan dia tertarik. Kenapa? Karena ini penuh dengan warna. Nah, kita kan sama-sama belajar ya, menggunakan buku tanpa kata itu gimana? Yang pertama adalah warna hitam. Warna hitam ini bicara tentang dosa. Hidup di dalam kegelapan. Ya, ayatnya tadi kita sudah baca Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita dulu hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan. Jauh dari Tuhan, kita nggak kenal Tuhan, nggak punya harapan dalam hidup ini. Lalu apa? Kristus mati buat saya. Nah, darahnya menyucikan kita. Gitu ya, 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Nanti teman-teman bisa baca. Nah, darah Yesus menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah, darahnya tertumpah buat setiap kita. Nah, setelah kita disucikan, kita menjadi orang kudus, warna putih. Kita dikuduskan, kita dibenarkan. Ayatnya bisa catat ya, di dalam Roma pasal 5 ayat 1, ya, kemudian 1 Korintus pasal 6 ayat 11, Roma 3 ayat 24, Roma pasal 8 ayat yang ke-30. Nah, kita dikuduskan, kita dibenarkan. Nah, dulunya kita hidup di dalam kegelapan, sekarang kita hidup di dalam terang, kita hidup dikuduskan. Gak sampai di situ, gak cukup kita dibenarkan dan dikuduskan. Kita perlu apa? Ini warna hijau. Ini bicara tentang pertumbuhan. Tuhan mau kita bertumbuh jadi orang percaya. Bertumbuh di dalam anugerah Allah. Ada 2 ayat yang mau saya bagikan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18 dan Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Nah, saya akan bacakan Efesus pasal 4 yang ke-15, dikatakan gini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, perhatikan, di dalam segala hal, di dalam segala aspek, ke arah dia, ke arah siapa? Kristus yang adalah kepala. Kita harus bertumbuh dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan, mental kita, spiritual kita, iman kita, karakter kita, bahkan emosional kita juga harus bertumbuh. Dewasa di dalam Tuhan. Tuhan mau kita mengalami pertumbuhan yang dinamis. Kenapa? Karena bertumbuh adalah satu-satunya cara untuk kita bisa serupa dengan Kristus. Punya karakter Kristus. Jadi kita jadi orang percaya, mungkin sekian tahun jadi orang Kristen, jangan sampai kita jadi orang Kristen nggak ngerti gitu ya. Pengertian kita cuma tahu bahwa saya terima Yesus, saya masuk surga, selesai. Nah, padahal Tuhan mau ketika kita percaya Tuhan, kita terima anugerah Allah, kita harus apa? Bertumbuh. Karena bertumbuh satu-satunya cara untuk kita bisa serupa dengan Kristus. Punya karakter Kristus, dikatakan bertumbuh dalam segala hal. Nah, warna hijau ini bicara tentang growing. Ya, bertumbuh. Kita perlu bertumbuh. Nah, yang terakhir tentunya adalah warna ini. Warna kuning. Warna kuning ini bicara tentang apa? Kerajaan sorga. Kelak kita akan masuk dalam kerajaan sorga, kita akan terima kemuliaan Allah. Kalau kita yang melayani Tuhan, kita akan terima mahkota. Mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, mahkota kemegahan gitu ya. Nah, kita akan terima kemuliaan daripada Tuhan. Sudah pasti kita masuk sorga gitu ya. Percaya Tuhan Yesus. Nah, warna kuning ini bicara tentang sorga, kerajaan sorga. Bicara tentang kemuliaan. Nah, ini langkah-langkah atau metode menggunakan buku tanpa kata ya. Saya ulangi lagi, tadi warna hitam adalah dosa dan kegelapan. Kita dulu hidup dalam dosa dan kegelapan. Kemudian warna merah itu darah Yesus menyucikan kita. Kemudian kita menjadi orang kudus, menjadi orang benar. Warna putih. Nggak sampai di situ, kita juga harus apa? Bertumbuh. Supaya apa? Semakin serupa dengan Kristus. Dan yang terakhir adalah ini dia. Kita masuk dalam kemuliaan. Nah, itu dia. Nah, teman-teman juga bisa baca di dalam, ada sebuah kisah yang menarik di dalam Kisah Para Rasul, pasal 8 ayat 26 sampai 40. Saya tidak akan bacakan satu persatu. Tapi di situ dikisahkan bagaimana seorang yang bernama Filipus diutus oleh malaikat Tuhan untuk memberitakan Injil kepada seorang sida-sida dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Nah, kalau saya pelajari, di situ juga ada 5 langkah sampai akhirnya sida-sida ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Langkah yang pertama adalah di mana Filipus itu menggunakan setiap kesempatan. Nanti teman-teman boleh baca, sobat muda boleh baca, dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 26, pasal 8 ayat 26 sampai 28 dikatakan bahwa di mana Filipus berangkat, ya disuruh malaikat Tuhan dia berangkat
menuju jalan yang menuju Yerusalem, lalu akhirnya dia bertemu dengan seorang sida-sida, gitu ya, di dalam perjalanan. Nah, di mana sida-sida itu pada waktu itu sedang membaca kitab dari Nabi Yesaya. Nah, yang kedua adalah bangun komunikasi. Bangun komunikasi ini penting, ya. Dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 29 sampai 31. Nanti teman-teman akan baca sendiri di rumah. Di situ dikatakan bagaimana Filipus bertanya, apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan sedang baca? Ya. Lalu sida-sida ini berkata, bagaimana saya bisa mengerti kalau tidak ada yang membimbing saya? Disitulah ada komunikasi. Jadi Filipus bangun komunikasi dengan sida-sida di Ethiopia ini, sampai akhirnya di mana tentunya selain bangun komunikasi juga yang ketiga bangun relasi. Ya, ngobrol panjang lebar di dalam perjalanan menuju Yerusalem. Ya, di mana dia Filipus akhirnya menjelaskan ya tentang nats yang dibaca oleh sida-sida tersebut. Nah, lalu dikatakan begini, yang berikutnya, langkah yang keempat adalah bangun iman, ya, beritakan nama Yesus. Nah, ini goal kita memberitakan Injil itu bukan supaya orang datang ke gereja, goal utama kita. Kebanyakan kita memberitakan Injil, goalnya keliru, supaya orang datang ke gereja. Tapi goalnya adalah, yuk bangun iman dia dulu. Ya, kita beritakan nama Yesus. Nanti bisa dibaca di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-35, dikatakan bagaimana Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, dan ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Nah, disitulah nama Yesus diberitakan. Firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Nah, kita perlu bangun imannya terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah, yang kelima, bimbing sampai terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Filipus menuntun dan membimbing sida-sida dari Ethiopia ini sampai terima Yesus. Dikatakan di dalam ayat yang ke-36 sampai 38, ya. Saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-36, dikatakan gini, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Kemudian ayat 37, sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, dibimbing sampai terima Yesus. Ini goal penginjilan. Bukan segera kita ajak dia ke gereja, karena banyak orang yang bertahun-tahun ikut Tuhan, pergi ke gereja, ternyata belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Bapak Gembala sering menemukan ketika misalnya ada orang yang sedang dibimbing untuk dibaptis, setelah ditanya tentang keselamatan, ditanya tentang bagaimana kepastian keselamatan, mereka masih belum mengerti. Nah, goal dari sebuah penginjilan adalah bimbing orang itu sampai terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu penting sekali untuk kita mengerti. Ya, jadi goal dari misi atau mission yang kita pelajari hari ini, bagaimana ada metode menggunakan 5 jari, menggunakan buku tanpa kata, ya, dan langkah-langkahnya. Goalnya adalah supaya orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya percaya setiap kita dimampukan untuk memberitakan nama Yesus. Saya percaya setiap kita akan dimampukan untuk kita bisa memberitakan Injil secara efektif. Tujuannya untuk memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kalau orang yang kita beritakan itu, dia sudah terbuka hatinya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya yakin dan percaya, orang itu punya kerinduan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Pergi ke gereja, gitu ya. Jadi goal dari sebuah misi adalah memberitakan nama Yesus dan membimbing dia sampai terima Yesus. Nah, di akhir khotbah, saya akan menyampaikan sebuah quotation yang bagus sekali. Saya kutip dari akun IG Apologetika Indonesia, ya, ditulis oleh seorang pengajar, ya, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang baru saja meninggal. Pendeta ini seorang yang luar biasa, ya, dia seorang apologet yang wow, diurapi Tuhan. Namanya Raffi Sakarias. Dia katakan gini, saya yakin bahwa penghalang terbesar bagi orang untuk menerima Injil bukanlah ketidakmampuan Injil dalam menyediakan jawaban, namun kegagalan orang Kristen dalam menghidupi Injil. Perhatikan. Mission possible. Misi akan menjadi mungkin kita kerjakan kalau kita apa? Kita juga menghidupi Injil itu dalam hidup kita. Ya. Judul khotbah saya tadi di awal saya katakan mission possible. Tuhan memampukan kita. Yuk, sudah ada Roh Kudus dalam hidup kita.
yang memberikan kuasa, memampukan kita untuk memberitakan Injil. Dan Tuhan juga akan menyertai kita, firman Tuhan katakan, sampai akhir zaman. Dan yang pasti yang harus kita lakukan adalah kita mari sama-sama menghidupi Injil itu. Karena kegagalan terbesar dalam pemberitaan Injil itu bukan karena Injil tidak bisa memberikan jawaban kepada orang, kepada manusia yang membutuhkan jawaban hidup, tetapi adalah kegagalan orang Kristen dalam menghidupi Injil. Nah, oleh karena itu, sobat muda yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, yang menyaksikan acara ini, firman Tuhan ini, saya sudah bagikan. Hari ini adalah mission possible, misi yang mungkin kita lakukan dan kita kerjakan. Bersama dengan Tuhan kita dimampukan. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita yang memberikan kuasa. Ada penyertaan Tuhan. Dan yang harus kita lakukan adalah mari kita menghidupi Injil dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan dan terima kasih. Tuhan baik buat setiap kami. Kami boleh kembali dengar firman Tuhan. Hari ini kami belajar bagaimana kami bisa memberitakan Injil kepada teman kami, keluarga kami, kerabat kami yang mungkin mereka belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada metode-metode sederhana yang bisa kami pakai dan kami pergunakan. Tapi terlebih itu Tuhan, mampukan setiap kami untuk kami bisa menghidupi Injil itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kegagalan dalam pemberitaan Injil, bukan karena Injil itu tidak bisa memberikan jawaban untuk kehidupan, kebutuhan manusia, tapi kegagalan dalam pemberitaan Injil itu karena orang Kristen atau kami sebagai orang Kristen seringkali kami gagal dalam menghidupi Injil itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau supaya kemanapun kami pergi, kami menghidupi Injil dalam kehidupan kami. Orang bisa lihat Kristus yang hidup dalam hidup kami. Dan kami percaya ketika hidup kami jadi berkat, hidup kami mempermuliakan nama Tuhan, hidup kami jadi teladan, hidup kami boleh sesuai dengan Injil Tuhan yang kami sampaikan, banyak orang akan datang kepada Tuhan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi bila Roh Kudus terus memberikan kekuatan, kuasa, memberikan semangat untuk kami terus menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk memberitakan nama Yesus dimanapun kami berada. Supaya nama Yesus semakin tersiar. Supaya banyak orang, semakin banyak yang mendengar tentang nama Yesus. Dan terlebih lagi banyak orang diselamatkan oleh pemberitaan kami dan oleh hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menolong engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya segala berkat ini turun dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.